Bapa, terima kasih untuk pagi yang baru ini Tuhan, terima kasih untuk nafas yang Engkau berikan ya Tuhan, dan untuk kesempatan kami menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berilah kerendahan hati bagi kami semua yang mendengarkannya, supaya kami bisa menerima setiap pesan-Mu dengan baik, dan membiarkannya bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke. Ya, tema besar kita pada bulan ini adalah maintaining perseverance, ya, menjaga ketekunan, dan minggu ini kita berbicara tentang pressing on with hope, ya, atau bertekun dengan pengharapan. Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini bukan hanya 3 perintah yang berdiri sendiri, tetapi sebuah alur rohani yang membentuk ketekunan kita hari demi hari. Seperti sebuah siklus ya yang bergerak, ayat ini tuh menggambarkan bagaimana Tuhan menolong kita bangkit dari kelelahan menuju kekuatan, dari kegelapan menuju terang, dari keraguan menuju keyakinan. Dan semua ini dimulai dari pengharapan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan memegang masa depan kita, hati kita mulai terangkat. Ketegangan yang menekan kita perlahan itu berkurang. Dari pengharapan itu lahirlah sukacita, bukan karena situasi kita sudah berubah, tapi karena kita percaya Tuhan sedang bekerja di hidup kita. Lalu dari sukacita itu muncullah kekuatan untuk sabar dalam kesesakan. Kita bisa bertahan bukan karena kita kuat, tetapi karena hati kita diisi oleh sukacita dari janji Tuhan. Sukacita itu menjadi seperti oksigen ya, yang membuat kita tidak mudah menyerah. Dan ketika kita belajar bersabar ya seperti ini, hati kita ini terdorong untuk bertekun dalam doa. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi karena kita tahu bahwa hanya dalam hadiratnya ada ketenangan. Dan dalam doa itu ya, api pengharapan kembali menyala. Siklus itu selalu bergerak ya Bapak Ibu ya. Artinya setiap kali kita melewati alur pengharapan, sukacita, kesabaran, dan doa, Tuhan membawa kita itu semakin naik setahap demi setahap. Kita menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih dewasa dalam iman. Dan ini adalah cara Tuhan menumbuhkan ketekunan dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi kalau siklus ini terhenti di salah satu titik saja? Ketika kita berhenti menjaga pengharapan, sukacita itu perlahan mulai menghilang. Kita mulai melihat hidup itu hanya dari kegelapan hari ini, bukan dari janji Tuhan. Dan ketika sukacita memudar, kita kehilangan kekuatan untuk bersabar dalam kesesakan. Tekanan terasa lebih berat, langkah terasa lebih sulit, dan kita merasa berjalan tanpa arah. Lalu kalau kita berhenti bertekun dalam doa, pengharapan pun juga perlahan akan padam. Tanpa doa itu hati kita akan menjadi kering. Dan ketika hati kering, iman itu kehilangan tempat untuk bertumbuh. Itu sebabnya ya di Roma 12 ayat 12 adalah 3 hal yang menjadi satu rangkaian ya. Karena ketika semuanya berjalan, mereka saling menopang dan menguatkan, seperti siklus yang terus bergerak, tapi ketika satu titik terhenti, yang lainnya ini ikut melemah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan nggak ingin kita ini turun ke dalam siklus yang menurun, siklus kekecewaan, ketakutan, dan kelelahan jiwa. Dia memanggil kita untuk berjalan dalam siklus pengharapan, pengharapan yang menyalakan sukacita, sukacita yang memberi kekuatan untuk sabar, dan kesabaran yang menuntut kita untuk terus berdoa. Selama siklus ini, ya, hidup dalam diri kita, ketekunan kita itu tidak akan padam. Dan ketika kita berbicara tentang siklus pengharapan, sukacita, kesabaran, dan doa, mungkin muncul ya pertanyaan dalam hati kita ya, apakah ada ya contoh nyata dalam Alkitab yang mengalami semua ini? Mungkin seseorang yang sungguh-sungguh merasakan naik turunnya perjalanan rohani, dari hampir jatuh sampai dipulihkan kembali. Dan jawabannya adalah ada. Wih. Salah satu tokoh yang menggambarkan perjalanan ini adalah Asaf. Ya, salah satu penulis Mazmur ya Bapak Ibu ya. Jadi Asaf ini adalah bukan orang sembarangan. Dia ini adalah seorang
pemimpin pujian, kalau sekarang ini song leader, worship leader ya, orang yang setiap hari ini memimpin umat untuk menyembah Tuhan, dan dia ini dekat dengan bait Allah. Dia melihat pekerjaan Tuhan dan dia melayani begitu banyak orang. Namun justru di tengah semua itu, Asaf pernah berada di titik di mana pengharapannya itu hampir runtuh. Dia mengalami siklus rohani yang menurun, pandangannya yang gelap, hatinya yang pahit, dan doa yang terasa kosong. Dia melihat hidup tidak seperti yang dia harapkan, dan itu membuat langkahnya itu goyah. Di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Asaf kembali ke siklus yang benar, siklus pengharapan yang memulihkan, mengangkat, dan meneguhkan kehidupannya. Dan melalui kisah Asaf ini, kita belajar bahwa Roma 12 ayat 12 itu sebenarnya bukan hanya teori, tetapi realitas yang dialami setiap orang percaya di segala zaman ya. Karena itu mari kita melihat ya perjalanan Asaf ya. Yang pertama, ketika pengharapan mulai goyah. Ya, Bapak Ibu, Asaf memulai kisahnya dengan sebuah kejujuran ya, yang jarang orang itu berani mengakuinya. Ya, dikatakan di Mazmur 73 ayat 2 sampai 3, "Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Ya, mungkin kalau Asaf ada di zaman sekarang ya, Asaf mungkin akan berkata, "Tuhan, aku hampir jatuh, aku hampir menyerah, aku hampir kehilangan pegangan Tuhan." Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena perlahan-lahan tanpa kita sadari, fokusnya itu bergeser ya. Tanpa Asaf sadari, fokusnya bergeser. Asaf terus memperhatikan bagaimana orang fasik hidup lebih enak dari dia. Dia melihat mereka tetap sehat, tetap sukses, punya hidup yang tampak nyaman, dan ia melihat mereka ini lancar dalam pekerjaan, relasi, dan status sosial. Padahal mereka tidak hidup benar. Dan seperti kebanyakan dari kita ya, Asaf mulai bertanya dalam hati, "Tuhan, kenapa mereka yang hidupnya sembarangan malah kelihatan lebih diberkati?" Sangat dekat dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan ya. Ada orang yang kerjanya curang, tapi naik jabatan. Ada orang yang mainnya kotor, tapi hidupnya terlihat makmur. Ada orang yang bermulut kasar, nggak takut Tuhan, tapi kita melihatnya, kok rezekinya lancar ya gitu. Sedangkan kita yang berusaha hidup benar, tetap menghadapi tekanan, tetap bergumul, dan tetap menghadapi masalah. Dan saat-saat seperti itu sangat berbahaya bagi pengharapan kita, sebab ketika mata kita lebih lama memandang keadaan daripada memandang Tuhan, perlahan ya, tapi pasti pengharapan akan memudar. Dan ketika pengharapan pudar ya, mulai muncul hal-hal seperti, "Tuhan, apa gunanya aku hidup Tuhan? Kenapa justru aku yang harus susah? Apa jangan-jangan aku ini salah jalan?" Ya, Bapak Ibu, Asaf ini tidak langsung jatuh ya. Dia tidak langsung meninggalkan imannya, tapi dia mengakuinya. Ya, sedikit lagi kakiku akan terpeleset ya. Inilah siklus awal dari pengharapan yang melemah dan kita bisa berada di titik itu tanpa kita sadari. Dan Roma 24 sampai 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, masalahnya justru hal yang kelihatan yang sering menguasai perhatian kita ini seperti keberhasilan orang, kemujuran orang fasik, dan keadaan yang nggak adil. Ketika fokus kita ya bergeser ya dari Tuhan ke keadaan, maka pengharapan kita ini mulai melemah. Sukacita kita itu pasti ikut memudar dan langkah hidup kita akan menjadi goyah. Dan poin pertama dari kisah Asaf ini mengajarkan sesuatu ya yang sangat penting kepada kita, yaitu kegoyahan bukan dimulai ketika kita jatuh, tetapi saat fokus kita bergeser. Itu sebabnya ya banyak orang yang tampak kuat di luar tetapi rapuh di dalam karena penglihatannya tertuju pada keadaan bukan kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya perjalanan Asaf ya, ketika sukacita padam dan hati menjadi pahit.
ya. Bapak Ibu, setelah pengharapan Asaf mulai goyah, siklus kehidupannya itu masuk lebih dalam lagi, bukan ke dalam kebaikan ya, tetapi dalam kekecewaan yang semakin mendalam, ke dalam pikiran yang makin gelap, ke dalam kepahitan hati yang mulai menguasai dirinya, ya. Mazmur 73 ayat 13 sampai 14, "Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi." Ya, Bapak Ibu perhatikan ya nada kalimatnya ya. Ada kelelahan ya di diri Asaf ini, ada kekecewaan yang mendalam, ada rasa kayak, "Kok gini amat ya hidup kudus ya? Kok gini amat hidup ini?" Gitu. Terus Asaf, eee, berkata seperti sedang berkata ke Tuhan, "Tuhan, buat apa sih aku hidup kudus Tuhan? Buat apa aku setia? Hasilnya tetap berat, tetap sakit, tetap penuh pergumulan." Dan ini bukan sekedar keluhan sambil lalu gitu ya. Ini adalah suara hati yang mulai lelah, dari jiwa yang mulai kehilangan alasan untuk bertahan. Ya, sebab ketika pengharapan mulai padam ya, hal berikutnya yang terjadi adalah sukacita ikut padam. Dan waktu sukacita padam, hati menjadi pahit. Dan Asaf kemudian di Mazmur 73 ayat 21 sampai 22 ya, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti." Ya, atau sederhananya itu kalau bisa saya katakan ya, aku sudah terlalu sakit sampai pikiranku gelap. Aku nggak bisa melihat apapun dengan benar. Dan Bapak Ibu, bukankah ini bisa terjadi pada siapapun, nggak hanya Asaf. Kadang kita tidak kehilangan iman, tapi kita kehilangan sukacita. Kita tetap datang beribadah, tetapi hati kita kosong. Kita tetap melayani, tetapi semangat kita ini hilang. Kita tetap berdoa, tetapi kita nggak lagi merasakan pengharapan. Dan ketika sukacita padam, pelan-pelan hati menumpuk racun. Racunnya tuh iri hati, rasa nggak adil, kecewa sama Tuhan, luka yang nggak diobati, kemarahan yang dipendam ya. Sehingga kita berkata seperti Asaf, "Tuhan, semua ini rasanya percuma Tuhan." Bapak Ibu, di titik inilah banyak orang percaya mulai mengambil kesimpulan yang salah. Seperti, "Ah, ngapain sih rajin berdoa? Ah, melayani pun itu ini nggak mengubah keadaan. Hidup benar pun itu tetap susah." Dan perlahan kita menjadi dungu dan tidak mengerti. Bukan karena kita bodoh ya, tetapi karena hati yang pahit membuat kita tidak lagi bisa melihat Tuhan bekerja. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, hati pahit adalah musuh dari pengharapan. Amsal 17 ayat 22, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Ketika sukacita hilang, seluruh hidup kita ikut melemah. Bahkan dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, semuanya akan terasa berat. Nggak ada lagi motivasi untuk berbuat baik, nggak ada lagi energi untuk tersenyum, nggak ada lagi kekuatan untuk berharap. Dan poin pentingnya di sini adalah Asaf ini tidak jatuh karena godaan. Ya, dia ini jatuh karena kekecewaan. Dan banyak orang percaya hari ini ya, punya luka yang sama. Bukan karena dunia ini menggoda, tetapi karena hati yang disakiti, doa terasa sia-sia, pengharapannya padam dalam diam. Tapi ya, puji Tuhan ya, kisah dari Asaf ini tidak berhenti di sini saja. Di tengah hati yang pahit, Tuhan masih memanggil dia kembali. Dan di titik paling gelap dia ya, inilah Tuhan itu mulai melakukan pemulihan. Dan yang ketiga perjalanan Asaf adalah titik balik ya. Ketika Asaf mulai masuk ya, ketika Asaf masuk ke hadirat Tuhan ya. Bapak Ibu setelah melalui pergumulan batin yang panjang ya, setelah pengharapan goyah dan sukacita padam, Asaf sampai di titik yang melelahkan. Dia mencoba memahami hidup dengan logikanya sendiri. Dan dia berkata ya, di Mazmur 73 ayat 16 sampai 17, "Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah." Ya. Dan perhatikan ya, kata yang dipakai Asaf ini sampai. Artinya seluruh kebingungannya ini berakhir di satu titik ketika dia masuk ke hadirat Tuhan, ya. Jadi inilah titik baliknya dan
Menariknya titik baliknya ini bukan terjadi ketika masalahnya Asaf ini selesai, bukan ketika orang fasik ini dihukum, bukan ketika situasinya ini membaik, tetapi ketika Asaf mengalihkan langkahnya ya, masuk kembali ke hadiran Tuhan ya. Karena ketika dia masuk ke tempat kudus, pikiran yang gelap mulai diterangi, emosinya yang kacau mulai tenang, hatinya yang pahit mulai dipulihkan, dan perspektifnya pun mulai berubah. Ya, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang berubah, tetapi Asaf yang berubah. Inilah yang Roma 12 ayat 12 maksud ya, dengan bertekun dalam doa. Doa bukan hanya bicara pada Tuhan, doa itu membawa kita masuk ke hadirat Tuhan, dan di hadirat Tuhan, apa yang tidak kita mengerti mulai menjadi jelas. Ini juga sering terjadi ya dalam hidup kita ya, ketika kita mencoba memahami hidup berdasarkan keadaan, logika kita, perasaan kita yang sedang kacau, atau berita buruk, atau tekanan hidup, pengalaman pahit, hati kita ini eee, hati kita yang makin gelap gitu, semakin dipikirkan ini semakin tidak masuk akal dan semakin membuat kita stres. Sampai akhirnya kita seperti Asaf ya berkata, "Tuhan, ini semua terlalu berat untuk kupahami Tuhan." Dan Bapak Ibu, kita sering lupa yang kita butuhkan ini sebenarnya bukanlah jawaban, tetapi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini memberi terang di saat pikiran kita ini gelap. Hadirat Tuhan ini memberi kita damai di saat hati kita ini kacau, dan hadirat Tuhan ini memberi arah saat kita ini nggak tahu harus bagaimana. Dan Mazmur 73 ini bukan sedang menunjukkan jawaban yang teologis gitu ya, tetapi pemulihan emosional. Asaf mengalami pemulihan bukan karena dunia berubah, tetapi karena dia masuk ke tempat yang benar. Dan di Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Keteguhan tidak lahir dari keadaan, tetapi dari kehadiran Tuhan. Perspektif Asaf berubah total ya. Begitu Asaf masuk ke tempat kudus, dia melihat kenyataan dari sudut pandangnya Tuhan. Dia melihat akhir dari orang fasik. Dia melihat kesementaraan dunia ini. Dia melihat kekekalan dengan lebih jelas. Dia sadar bahwa apa yang dia irikan sebelumnya itu sebenarnya rapuh. Dengan kata lain ya, masalahnya tetap sama, tapi perspektifnya berubah. Ya, inilah kuasa hadirat Tuhan. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita terlebih dahulu. Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan, dan dari titik inilah siklus rohaninya mulai bergerak naik kembali. Dan yang keempat ya, perjalanan Asaf, ketika pengharapan pulih, kekuatan bertahan muncul kembali. Ya, Bapak Ibu, setelah Asaf masuk ke hadirat Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanpa Tuhan mengubah situasi di luar, Tuhan memulihkan apa yang penting di dalam. Pengharapannya kembali, dari keluhan dan kebingungan tiba-tiba dia berkata di ayat yang ke-23 ya, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku." Kalimat ini menunjukkan bahwa Asaf tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia sadar, selama aku dekat dengan Tuhan, aku tidak akan jatuh. Pengharapan yang pulih menghasilkan sukacita baru. Asaf kemudian berkata ya, di ayat 25, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Ini adalah ucapan orang yang hatinya penuh sukacita. Sukacita yang bukan datang dari keadaan, tetapi dari kesadaran Tuhan cukup. Ketika Tuhan cukup, iri hati hilang. Ketika Tuhan cukup, kekecewaan memudar. Ketika Tuhan cukup, kita bisa berkata, kalaupun keadaan belum berubah, hatiku sudah berubah. Ketika sukacita pulih, kesabaran menguat, ya, Asaf berkata ya di ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya, sekalipun keadaan tetap berat, tubuhku lelah, hatiku rapuh. Asaf tetap bisa berkata, gunung batuku dan bagianku selama-lamanya ialah Allah. Ini adalah kesabaran yang lahir dari pengharapan yang pulih ya. Ini adalah kekuatan bertahan yang tidak bisa diberikan dunia. Karena ketika pengharapan dipulihkan, kita tidak mudah tumbang.
tekanan tidak mematahkan hati, ya. Masalah tidak menjadi akhir, kekuatan muncul kembali dan langkah kita menjadi lebih mantap, ya. Ini yang dimaksud oleh Paulus ya di Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan." Asaf mengalami sendiri ya, pengharapan menyalakan sukacita, sukacita memberi kekuatan untuk bersabar. Ketika kesabaran pulih, doanya menyala lagi. Bapak Ibu, orang yang kehabisan pengharapan biasanya juga kehabisan doa, tetapi ketika pengharapannya kembali, doa pun mulai menyala kembali. Asaf mulai berpegang erat kepada Tuhan. Dia mulai berkata, "Engkaulah bagianku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sandaranku." Doa menjadi nafasnya lagi. Doa bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Doa menjadi tempat di mana dia menemukan arah dan kekuatan. Ya, banyak dari kita mungkin tidak merasa, hidup, eee, berubah secara drastis ya ketika doa atau beribadah, tapi seringkali ya yang Tuhan ubah pertama kali adalah cara kita melihat hidup, cara kita menilai masalah, cara kita mengukur berkat, dan cara kita memahami diri sendiri. Masalahnya masih ada, tapi hati kita tidak sama lagi. Itulah pemulihan yang sejati dan itu dimulai dari pengharapan kita dipulihkan di hadirat Tuhan. Dan yang kelima ya, perjalanan Asaf, ketekunan terjaga ketika kita tetap dekat dengan Tuhan. Ya, setelah melalui seluruh perjalanan ya, dari goyahnya pengharapan, padamnya sukacita, pahitnya hati, sampai perubahan di hadirat Tuhan, Asaf tiba pada satu kesimpulan ya, di Mazmur 73 ayat 28, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Perhatikan kata-katanya ya Bapak Ibu ya, bukan keberhasilan, bukan keadaan yang lebih mudah, bukan masalah yang sudah selesai, tetapi kedekatannya dengan Allah. Asaf akhirnya menyadari bahwa inti ketekunan itu bukan pada kemampuan manusia dalam bertahan, tetapi pada kedekatan yang dia jaga dengan Tuhan. Kalau di poin-poin sebelumnya ya, kita melihat bagaimana siklus rohani bisa menurun ya. Di sini Asaf menunjukkan kunci bagaimana siklus itu tetap naik, tetap dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan menjaga pengharapan tetap menyala, menjaga sukacita tetap hidup, menjaga kesabaran itu tetap kuat, menjaga doa tetap hangat, dan menjaga hati tetap lembut. Ketekunan bukan lahir dari situasi yang ideal, melainkan dari hubungan yang dijaga. Kalau kita jujur, banyak dari kita lelah bukan karena masalah yang terlalu besar, tapi karena kita terlalu jauh dari sumber kekuatan itu sendiri. Kita bisa aktif di pelayanan, tapi jauh di hati. Kita bisa datang ibadah, tapi hati kita tidak melekat. Kita bisa menjalani hari-hari, tapi kita lupa berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kedekatan itu menghilang ya, siklus hidup kita mulai turun. Ya, namun sebaliknya ketika kita kembali dekat dengan Tuhan, walaupun masalahnya ini belum berubah, sudut pandang kita berubah. Hati menjadi terang, pikiran menjadi jernih, dan semangat kembali pulih. Yesaya 40 ayat 31, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya." Bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan. Itu yang mendapat kekuatan yang baru. Dekat dengan Tuhan menghasilkan kesaksian hidup. Asaf menutup Mazmur 73 dengan berkata, "Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaanmu." Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup kita tidak hanya dipulihkan, tetapi kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketekunan kita ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi menunjukkan betapa setianya Allah dalam hidup kita. Jadi jika disatukan ya, perjalanan Asaf ini memberi kita gambaran ya, pengharapan goyah, hidup mulai turun. Sukacita padam, hati menjadi pahit. Masuk hadirat Tuhan, pikiran berubah, hati dipulihkan. Pengharapan menyala, kekuatan bertahan muncul. Dekat dengan Tuhan, ketekunan terjaga. Dengan kata lain, ketekunan tidak lahir
dari kondisi yang ideal, tetapi dari kedekatan yang nyata dengan Tuhan. Dan perjalanan Asaf ini mengingatkan kita ya bahwa setiap orang percaya bisa mengalami letih, goyah, dan bahkan kecewa. Namun di tengah kekalutan itu, dia menemukan kembali kekuatan ketika kembali masuk ke hadirat Tuhan. Di sanalah perspektifnya diubahkan, hatinya dikuatkan, imannya diteguhkan. Karena itu ya, mari kita membawa pelajaran Asaf ini ke hidup kita. Datang kepada Tuhan apa adanya, dengan kejujuran, bukan kepura-puraan. Kembali ke hadiratnya ketika hati mulai melemah. Ya, jadikan Tuhan ini satu-satunya pegangan, bukan keadaan atau manusia. Dan mari hidup dengan pengharapan, karena akhir perjalanan orang percaya selalu berujung pada Tuhan sendiri. Dan hari ini mari kita melakukan apa yang Asaf lakukan ya, menaikkan kembali pandangan kita. Mungkin situasi kita ini belum berubah, tetapi ketika hati kembali melekat kepada Tuhan, kekuatan juga muncul kembali. Dan yang akan kita sharingkan dalam breakout room, yang pertama, bagian mana dari perjalanan Asaf yang paling menggambarkan kondisi hati Anda saat ini? Pengharapan yang goyahkah, sukacita yang padam, atau justru pemulihan di hadirat Tuhan? Mengapa? Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini ya untuk kembali lebih dekat kepada Tuhan sehingga siklus rohani Anda bergerak naik kembali? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ya Tuhan Yesus, biar firman-Mu tumbuh, berakar dalam hati kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin.